kaki gue merinding. Jangan merinding dulu. Karena kan sebelum pas kita kesini tadi itu udah cium bau ketela ya. Iya. Nah, Ya itu apa sih? Biasanya itu ciri khas dari ini apa namanya sosok makhluk jin yang menyerupakan diri itu badan berbulu, badan gede gitu. Kalau orang kita biasanya nyebut genderuwo. Oh, jadi makhluk itu sendiri pun punya aroma tersendiri. Punya ciri khas masing-masing. Jadi kita tersugesti untuk menghirup aroma seperti bau ketela. Bahkan tadi waktu saya pertama masuk di paling depan, saya mendengar seperti ada suara laki-laki yang hah gitu. Ada suara. Iya, makanya ditahan. Suaranya jelas sekali loh. Oh Tuhan, oh energinya. Saya lebih pusing loh di sini. Saya merinding. Allahu Akbar. Alhamdulillah tadi Ambu juga Ayama dan juga Ferry sudah explore di gedung biru ini ya. Seperti anak-anak Ambu nonton mungkin dari episode pertama, luar biasa. Ini episode perdana, tapi buat saya pribadi itu rasanya benar-benar ampun deh. Benar-benar kayak apa ya, sampai saya tuh bingung mau ngomong apa, karena memang ini acara real, bukan gimmick dan tidak ada settingan sama sekali. Jadi apa yang kalian lihat itu adalah yang terjadi dengan kita ya. Karena kita juga mau gimmick di sini, jujur sih takut Gimmick. ya. Kita mau gimmick sini asli takut banget karena berasa banget. Jadi dari mulai lantai bawah itu udah berasa tingkatan energinya terus naik. Itu benar-benar kalau udah kayak film itu udah kayak benar-benar mencapai ke klimaks gitu ya. Sampai tadi yang benar-benar final stage-nya tadi itu benar-benar asli gimana. Ambu masih berasa ini nggak sih sakit-sakit pegel? Iya, agak sedikit pegel di pundak belakang. Tapi jujur ya, ini saya itu di lantai 4 nggak bisa terlalu banyak ngomong. Nggak tahu kenapa, karena ya mungkin itu yang auranya yang dibilang, karena itu ibarat kata kayak rajanya. Sama seperti kita mungkin sama orang yang punya wibawa, membuat kita tuh jadi susah berkata-kata. Lain cerita ketika kita waktu saya masih Neng, saya masih bisa mengomentari gitu. Komentari sering ya. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasa. Tapi yang di lantai 4 itu saya cuma ngerasa kayak energinya besar sekali, tapi saya seperti nggak berani untuk melihat. Kayak lebih nunduk aja gitu, kayak Dia udah nunggu itu, Bu. Udah Jadi sebenarnya ada seneng sama ada kasihan juga sih. Di episode pertama ini langsung kita ke tempat yang terjadinya pertempuran. Iya. Saya sengaja nggak cerita nih ke Ambu di Iya, awal, sengaja nggak cerita supaya datang sini surprise gitu kan. Jadi yang di lantai 4 itu dia sudah menunggu. Jadi menunggu untuk bahasanya dia itu final battle. Tapi final battle mulu, yang ketiga sama yang terakhir ini ya dia bilang final battle tapi nggak kelar juga gitu loh. Finish ya. unfinished business terus. Jadi harus diselesaikan ya, mungkin di tempat lain atau di mana nanti diselesaikan, atau kita undang dia secara, kita tarik dia secara paksa gitu loh, kita selesaikan, benar-benar selesaikan. Jadi tadi waktu kita masuk ke final stage ya, kita kasih nama final stage tadi, itu kan langsung Mas Ayama kan langsung ini ya, langsung kayak nyergap ya, bener-bener kita sendiri kaget ya, Ambu ya, jujur kita sendiri kaget. Dan aku tuh ngerasa kayak yang badan aku yang tadinya sakitnya di sini Pindah. enggak, masih yang di sini masih sini Nambah. dan punggung. Dan itu tadi makanya aku jujur sih takut Ambu kenapa-napa juga tadi, maka aku standby banget nih di belakangnya Ambu gitu kan. Sementara Mas Ayama tadi wah itu tadi nggak ketangkap dari awal, cuman mungkin kalau kedengeran suaranya apa segala macam itu tuh tadi berasa banget gitu ya. Dan jujur sampai sekarang masih berasa sesak aja. Iya. Masih sesek. Kalau aku tuh ya itu ya aroma. Jadi gini, seandainya saya bisa membagi apa yang saya rasakan gitu ya, di setiap lantai Iya, dari lantai. kita muncul
yang tadi dibilang kata ayah mah bau ketela. Saya tidak tahu itu bau ketela ketika setelah dijelaskan itu, iya ya, itu lebih berasa, iya ya, kayak bau tumbuhan gitu ya, tumbuhan agak ada langu-langu kayak bau kayu kena hujan, kebakar gitu loh, kena hujan, gimana sih baunya? Beda. Api jus gitu kena hujan gitu ya. benar. Yang ini jujur, mungkin beberapa sahabat Ambu, anak Ambu, ada yang pernah melihat saya juga melakukan eksplorasi tentang seperti ini ya. Tapi jujur, ini benar-benar pengalaman pertama saya mencium aroma. Empat lantainya aromanya beda. Dan sebenarnya aroma itu pertanda ya, ini ya, kayak apa ya? Dia kasih notice gitu. Kasih notice gitu Bahwa kan. saya ada di sini. Bahwa saya ada di sini, mau ngapain lu? Gitu. Iya. Notisnya seperti itu. Jadi ini kalau diajakin anak Ambu kita eksplorasi jangan kali ya. Tapi boleh juga ya. Mungkin nanti kalau kita lihat nih, kalau ternyata channel kita ini rame, segmen kita rame, nanti Kita barangkali kasih gimmick deh. ada yang mau anak Ambu ikut explore bareng kita di sini. Bisa. Ya, mungkin nanti pengennya ya. sih, pengen Bang Ona, ayamnya gini. tim Pengen ayamnya JPAA gini. Ntar gimana? nanti gini aja, kita kasih gimmick ke anak Ambu, nanti siapa yang terpilih. Nah ya, nanti Mas Ayama juga boleh ya bantu ya, nanti maksudnya karena kan untuk kita berada di sini, untuk kita berada di suatu tempat untuk mengeksplor itu nggak sembarangan juga gitu kan. Sebelum kita ke sini aja kita udah ada ya sedikit apalah yang dilakukan. Mas Iya, Ayama ngebuka portal, bahkan ngejagain kitanya sendiri pun udah dibentengin, sampai nanti ini udah selesai pun Mas Ayama tuh bakalan nutup kita lagi gitu loh. Iya, Harus kita dibersihin ya? bersihin dulu, jangan sampai kebawa ke rumah, takut ke keluarga gitu loh. Iya, Karena ini iya. spoiler dikit untuk melakukan yang kita lakukan tadi, itu jangan pernah coba kalau kita nggak punya ilmunya. Jangan pernah coba, takutnya itu panjang Urusannya efeknya. ya? Urusannya jadi panjang karena yang namanya makhluk gaib, dia punya energi tertentu, tingkatan tertentu, dia bisa melakukan kecelakaan kepada manusia dalam taraf tertentu lah gitu. Ada yang cuma ngebisikin, ada yang bisa sampai kita merasakan sakit jadi gitu. Dan itu harus kita benar-benar kita jaga. Sebenarnya saya juga banyak nih yang di seputaran kita semua jaga. Jadi insya Allah kita masih dalam lindungan Allah ya. Tapi buat nanti anak Ambu nggak apa-apa, nanti kita akan pilih nanti yang mana yang pastinya aktif ya di ini ya di channelnya Ambu, Makanya. di segmennya Jangan Takut Ada Ambu harus aktif. Makanya share acara ini sebanyak-banyaknya, ajak satu keluarga nonton. Jangan pernah skip ikannya. Terus di like, di komen juga, jangan lupa di subscribe supaya channel kita berkembang. Atau kalau enggak, kalau misalkan mereka ada rekomendasi tempat boleh juga ya. Iya, tadi aku Boleh sempat juga. kepikiran begitu. Ada yang rekomen tempat, dia Kirim ikut sama email di kita. bawah atau ada? Ada kan, udah ada itu emang. Nanti kita akan sertakan nanti kita akan sertakan di mana kalau misalkan mau ini ada Instagramnya juga yang pasti. Iya. Ada Instagram. Nanti ada Instagram juga. jtaa.official. Official. Yes. Ya. Follow. Boleh ngasih saran, boleh banget ngasih kritik, dan boleh juga maksudnya Ide-ide apa kek? ide-ide apa juga boleh ya. Tempat. Dan balik lagi nih ke Gedung Biru Kalimalang ya, Mas Ayama. Tadi kan kita kan sempat benar-benar ngelihat, bahkan sepertinya gedung ini kayak ya boro-boro mau digunakan ya, pembangunannya aja nggak selesai ya. Betul. Liftnya masih kosong apa segala macam. Jadi karena gedung ini terlampau lama ya Mas Ferry ya Bu ya, terlampau lama tidak digunakan, kesan mistisnya itu benar-benar terasa sekali. Apalagi di depan kita nih, di seberang area gedung ini, itu kan ada Ilalang. kuburan ya. Ada kuburan di sebelah sana. Ini saya kasih taunya sekarang aja dulu. Saya baru tahu. Saya baru tahu. Ada loh. kuburan. Nah, yang mana kuburan itu selalu digaungi, selalu disebut-sebut tempatnya jin, ada pocong, kuntilanak segala macam gitu kan, karena ya siapa sih yang nggak takut dengan kuburan di Iya. Indonesia ini kan. Iya. Sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam, kita jelaskan lebih dalam, ngapain takut sama kuburan Iya, gitu iya, kan. iya. Karena tempat kita pulang nanti gitu. Nah, di gedung ini menurut informasi warga, ini kenapa tidak ada investor yang mau datang ke sini? Nah itu selalu jadi Itu pertanyaan. selalu jadi tanda tanya. Nah, berita yang beredar karena itu ada campur tangan
makhluk-makhluk gaib di sini. Jadi Nggak mau seolah-olah mereka dipindah ya? nggak mau dipindah. Tapi sebetulnya enggak. Mereka tidak punya kuasa untuk itu, Betul. hanya mensugestikan saja. Kalau seandainya Mas Peri ya Bu gitu atau saya mudah-mudahan ada rezeki kita beli nih daerah, bisa aja. Dibersihin. Yang penting kita siap Apaan? untuk hidup. Bener-bener nggak distract banget. Yang penting kita benar-benar siap kapanpun dan dimanapun untuk berdampingan karena mereka ada di sekitar kita. Kalau kita bahkan jumlahnya lebih banyak ya Mas Hayam ya daripada manusia ya. Oh gitu, Kalau populasi. di mana-mana kita bisa ketemu manusia, gimana mereka yang jumlahnya lebih Karena banyak? gini Bu, makhluk jin itu umurnya panjang. Oh, iya. Ratusan bahkan ada yang ribuan Jadi tahun. populasinya kan ada sampai Ya. ada istilah kalau orang bercanda itu jin beranak karena emang jin doyan. Dan sekali brojol nggak kayak kita. Kembar kita kan paling banyak 10 ya. Ada pernah di berita saya lihat, ada pernah kembar 10 gitu langsung brojol. Nah itu kalau jin sekali brojol gitu loh. Jumlahnya banyak, umurnya lebih Udah kayak panjang. boba aja dong bener. Ada kayak kumpulan boba gitu. Begitu lahir jumlahnya jauh lebih banyak daripada cara kita itu ya bereproduksi kan ada ya maksudnya masih wajar ya kalau kita ya. Terus umurnya pun lebih panjang gitu. Iya, Umurnya lebih panjang ya gimana nggak jumlahnya lebih banyak gitu. Nah, ini balik lagi nih tadi itu di menjelang akhir episode kita yang kedua ya Mas Ayam kan sempet tadi ada sedikit apa ya ngomongin soal mau ketarik tapi maksudnya masih ada yang ngejaga dan apa namanya masih ada juga yang nggak semuanya orang tuh gampang dimasukin. Gitu. Oke. Nah ini ada sedikit pengen nanya. Jadi sebelum tadi kita masuk ke sini pas kita lagi briefing tadi Mas Ayama sempat nanya-nanya ke Ambu juga, nanya-nanya ke aku juga masalah pernah begini nggak pernah begini nggak pernah begini nggak sampai Ada poin ada poin yang memang sering terjadi dengan saya. ya dan saya pun juga ngerasa langsung asli penasaran banget. Jadi Mas Ayama tadi nanya pernah mimpi terbang nggak? Tapi bukan sembarang terbang. Jadi ketika kita terbang, kebangun itu kayak habis fitness kalau saya. Itu AC tuh di kamar tuh dingin banget tapi bisa keringatnya tuh kayak keringat jagung. Sampai Bangun-bangun nggak seger ya? iya, Dan itu sering ya? Sering. Itu kenapa? Tolong jelaskan. Kebetulan kita Siapa berdua tahu penasaran kok saya ngeliat ke sini salah. Siapa tahu anak Ambu juga ada yang seperti ini. Mari kita tanya. Asli kita berdua penasaran dan kalau kamu penasaran silakan. Mau ini tergantung dari anak Ambu dulu. Mau dijawab sekarang apa segmen selanjutnya? Kalau komennya rame, kalau like-nya rame, dijawab di segmen Ayo dong, selanjutnya. di-share yang boleh share. Itu jawabannya sebenarnya simpel, tapi oh iya ya. Nah itu jawabannya sebenarnya simpel jawabannya, tapi anggapan nanti oh iya ya. Gitu. Artinya akan luas. Jawabannya sebenarnya simpel, tapi artinya akan luas. Kebetulan Ambu, aku sering ngalamin mimpi terbang itu yang mana bangun-bangun berasa capek dan kebetulan aku baru beberapa hari yang lalu mimpi kayak gitu. Iya. Oke. Jadi Asli. terbangnya itu Tapi seneng tahu. jadi seperti mengeluarkan energi. Iya, kayak kita Jadi- habis jalan aja gitu. Kayak siapa sih yang bisa terbang ya? Kayak pahlawan super siapa ya? Gatot Gaca. Iya Gatot Kaca. Jadi Ya, iseng banget. nah jadi terbangnya itu nggak seperti biasa Oke. anak Ambu. Jadi terbangnya itu kita benar-benar mengeluarkan energi dan itu nanti di segmen selanjutnya dijelasin benar-benar ya. Kalau komennya banyak ditanyain ada yang penasaran, Iya, penasaran. gitu. Atau mungkin ada yang mau nanya juga di komen, tapi aku mimpi ini begini. Nggak apa-apa. Kalau kebaca pasti kita jawab Nanti ya. kita jawab. Jadi kebetulan ini kita perdana ya, perdana. Jadi kita belum bisa jawab komen karena belum ada yang nanya. Baru Ferry sama Ambu. Nanti oke. aja itu kita kumpulin Ya udah, dulu kita kumpulin dulu. pertanyaannya. Boleh. Nah, kembali lagi ke Gedung Biru nih. Di Gedung Biru ini ada dua kejadian sih kalau menurutku. Yang pertama energinya besar tapi dia mintanya pertempuran. Yang kedua energinya kecil tapi gangguannya gangguan dahsyat. Gangguannya gangguan dahsyat. Apa sih? Oh, stop itu mah stop.
Tapi gangguannya Ya, dahsyat. aja dimatiin, tolong matiin aja. Cok. Tapi gangguannya lumayan dahsyat, Bu. Bentar ya. Ah. Bentar aja. Kok ada suara apa sih? Oh ini makanya aku kaget. Tak kirain Halo. yang di sana. Oke terus. Gangguan dahsyat, dia mengganggu, itu memasukin sebenarnya kalau Mas Ferry sama Ambung ya. Jadi gangguannya itu bukan berbentuk penyerangan fisik, tapi dia menyerang melalui pikiran. Jadi berpikir, jadi kita berpikir sampai diredam sampai di pundak, ditekan sama dia seolah-olah energinya itu akan masuk. Sebenarnya yang bahaya itu yang mana ya, Mas? Yang itu. Yang mainin pikirin pikiran. kita. Bener. Manipulatif ya. Manipulatif Bener, pikiran. bener, Itu yang bahaya dan itu bisa menyebabkan orang bunuh diri itu seperti itu. Yang dia mikir bahwa dia dibisikin atau apa sebetulnya ya itu ya. Betul, yang dia dibisikin tuh Wah, kalau dikasih tahu bocorannya pada ini nih, Ribet pada ya? mau ini. Iya, iya. Karena anak kamu kita masih sekarang ini ngobrolnya itu masih di depan Didengar. gedung, masih dengar nih sama mereka yang di belakang. Tapi insya Allah dengan lindungan Allah kita nggak kenapa-kenapa lah. Iya. Itu yang bahayanya, Mas Ferry. Jadi kalau dia langsung pertempuran secara nyata dia minta, itu masih kita bisa ini ya, bisa tahan, bisa kita redam. Cuman kalau dia sudah melakukan penyerangan itu lewat pikiran, kita di halusinasi, alam bawah sadar kita ditekan sama dia, itu yang bahaya. Itu yang bahaya banget. Bisa jadi kita bunuh diri. Kalau pikiran kosong banyak masalah, bisa jadi kita bunuh diri. Bisa jadi kita ya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu loh. Nah, tadi ada pertanyaan juga nih dari Ambu. Ayah mah, gedung ini kan kosong. Seharusnya gedung kosong ini ya banyak anak-anak muda yang melakukan suatu perbuatan lah ya. Muslim gitu kan. Harusnya ada dong di sini. Kok ini nggak ada gitu loh. Karena anak-anak muda di sini udah pada ketakutan kalau datang ke sini. Mau siang bolong Mau pun. siang kayak mau malam kayak, karena kan ini kan seperti wilayah ini seperti terkukup gitu loh. Loh, tadi waktu opening saya bilang ini kan sebetulnya kalau kita lihat di kelilingi di area ini tuh mobilitasnya rame banget kan. Betul, karena pinggir jalan. Ini depan pinggir jalan banget. dan banyak kendaraan lalu lalang, truk apa segala macam. Tapi saya ngerasa kayak ini tuh kalau kita bayangin ada satu film apa tuh, jadi kayak ini satu kota yang ditutup sama gelembung balon. Ya ya, kayak ini ya. Rasanya kayak ada Kayak ada barriernya ya. Betul. Ada tudung sajinya. Apa Di sih? sini ada kukupan dan Kayak barrier gitu. energi yang saya rasakan kukupannya di sini itu berasal dari dua arah. Dua arah itu dari utara dan dari selatan. Dan itu nggak bisa saya bongkar di sini karena menyangkut keselamatan kita juga nanti ya. Oh, Nah, ini pengukupan energi dan di sini ditaruh beberapa mata-mata yang dari sana ke sini karena ada pertempuran besar makanya kerajaan ya. di Itu alam apa? sana. Apa namanya raja? Dan itu membuat orang kalau datang ke sini, aduh serem banget, angker banget. Tapi kalau seandainya anak Ambu ini yang ada mau investasi, membeli tempat ini dijadikan tempat usaha, kita bantu ya Bu. Iya, insya Allah Insya Allah kita kita makan Tenang, ada Ambu mah beres semuanya ya Bu ya. Amin, insya Allah. Nah, pokoknya jadi seperti yang dikatakan Mas Ayama ya, ada sesuatu yang nggak bisa kita benar-benar bongkar juga karena apa ya? Kalau kita aja butuh privacy ya sebagai manusia dan begitu pula dengan mereka, makanya kita dipisahkan dengan dimensi yang berbeda, alam yang berbeda untuk tidak saling menyinggung karena sebenarnya kita berada di satu tempat namun dengan dimensi yang kayak sekat yang beda aja gitu ya Mas ya. Betul. Makanya kita nggak boleh saling menyinggung juga, tetap kita menghormati mereka. Bukan berarti kita ketakutan atau gimana, tapi bukan berarti juga kalau kita berani lantas kita menantang gitu ya. Betul. Ini beda di sini, ini bagian luarnya, tapi beda ketika kita ada di bagian luar yang tadi, yang bau ketelah. Iya. Itu yang aku deket bilang. itu kolam atau apa sih Mas tadi? Itu bukan kolam juga sih sebenarnya, kayak tempat rawa-rawa sih itu. Rawa-rawa ya. Nah disitulah yang tadi sebenarnya Ular ya. ular itu, tapi dia nggak menunjukkan eksistensinya, malah ini kayaknya udah propaganda menurut aku ya, menurut saya pribadi propaganda. Setelah dari sana dia naik ke atas, makanya begitu kita di final seat itu bau amisnya itu berasa banget. Iya, Dan bau amis itu sekali. saya bilang di atas tadi darah dan ada mawar ya. Ada mawar makanya. Kebetulan nama Ambu ya. Dari saya. Dan
lendir, nggak apa-apa ya bilang lendir dari ular itu tuh Ada di situ. di situ. Makanya Ambu tadi nanya kok bisa sih di sini. Cuma di airnya situ nggak- doang. Jadi kayak ya memang kayak Ya kayak Seretan. bekas sesuatu yang menyeret melata iya gitu melata. ya. Gitu. Jadi ya Berasa lain dimensi loh. iya benar, kita berasa kayak kepisah dimensi padahal jalan raya depan kita sana ya. Tapi yang jelas kita udah melakukan eksplorasi, kita udah share apa-apa aja yang mungkin bisa kita sampaikan buat anak-anak Ambu yang nonton channel Ambu, khususnya Jangan Takut Ada Ambu ini. Semoga ini tuh ambil yang baiknya, buang yang buruknya, dan tetap kita berlindung kepada Allah ya Mas ya. Iya benar. Berlindung kepada Allah, kita sama-sama makhluk Allah dan kita tinggal di dunia yang sama karena di antara kita, kamu, Ada mereka. ada mereka. Jadi apa? Jangan lupa tetap saksikan Jangan Takut Ada Ambu setiap hari Kamis, dan subscribe, like, share, dan komen ya.